Perkenalkan, nama saya Marcel, NIM saya H201600445 dari kelas TRPL 4A. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi. Perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, mau desain, dan coba penggunaan atau user manual. Sistem perangkat untuk berarti sebuah sistem yang memiliki komponen berupa perangkat lunak yang memiliki hubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan customer adalah orang atau organisasi yang memesan atau membeli perangkat lunak. Ya, lanjut, adapun karakter dari perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak dibangun dengan rekayasa software engineering, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang atau wear out karena kecacatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu barang reproduksi pabrikan biasanya terus diperbaiki seiring bertambahnya kebutuhan. Ya, adapun aplikasi dari perangkat lunak, yang pertama yaitu perangkat lunak sistem software, kumpulan program. Dalam hal ini program yang ditulis memenuhi kebutuhan program lainnya. Yang kedua, perangkat lunak waktu nyata real time software, merupakan perangkat lunak yang memonitor, menganalisis, mengontrol suatu secara waktu nyata real time. Lanjut, yang ketiga yaitu perangkat lunak bisnis business software, merupakan perangkat lunak pengelola informasi bisnis seperti akuntansi, penjualan, pembayaran, penyimpanan inventory. Ya, yang keempat yaitu perangkat lunak keperluan rekayasa dan keilmuan engineering and scientific software, merupakan perangkat lunak mengimplementasi algoritma yang terkait dengan keilmuan ataupun perangkat lunak yang membantu keilmuan, misalkan perangkat lunak di bidang astronomi, di bidang matematika, dan sebagainya. Lanjut, yaitu perangkat lunak tambahan untuk membantu mengerjakan suatu fungsi dari perangkat lunak yang lainnya. Misalnya perangkat lunak untuk mencatok dokumen ditambahkannya agar perangkat lunak yang memerlukan dapat mencetak kapanpun. Yang keenam yaitu perangkat lunak komputer personal komputer software, merupakan perangkat lunak PC, misalnya perangkat lunak pemproses teks, pemproses grafik, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu perangkat lunak berbasis web-based software, merupakan perangkat lunak yang dapat diakses dengan menggunakan browser. Dan yang ke-8 yaitu perangkat lunak Rintensia buatan artificial intelligence software, merupakan perangkat lunak yang menggunakan algoritma tertentu untuk mengelola data sehingga seakan-akan memiliki intelijensia bertambahnya data yang diproses. Lanjut, yaitu rekayasa perangkat lunak, merupakan pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi, yang dipercaya dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. Oleh karena itu, rekayasa perangkat lunak dibutuhkan agar perangkat lunak yang dibuat tidak hanya menjadi perangkat yang tidak terpakai. Rekayasa perangkat lunak lebih fokus pada bagaimana membuat perangkat lunak yang memenuhi kriteria berikut. Pertama, dapat dipelihara setelah perangkat lunak selesai dibuat seiring berkembangnya teknologi dan lingkungan. Yang kedua, dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi. Ketiga, efisien dari segi sumber daya penggunaan. Dan yang keempat yaitu kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ya, dari kriteria di atas, maka perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, customer, dan user memakai perangkat lunak, atau berorientasi pada pelanggan atau memakai perangkat lunak. Fase pendukung terdiri 4 tipe perbaikan antara lain, yaitu koreksi, yang kedua adaptasi, ketiga perbaikan, dan yang keempat yaitu pencegahan. Lanjut, yaitu tantangan yang dihadapi dari proses perangkat lunak.
Yang pertama yaitu tantangan warisan, di mana perangkat lunak dikembangkan selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman atau perubahan tujuan pembuatan perangkat lunak. Yang kedua itu tantangan heterogenitas, di mana perangkat lunak harus dapat beraktivitas dengan teknologi yang harus berkembang dengan semakin luasnya lingkungan distribusi perangkat lunak. Yang ketiga itu tantangan pengiriman, bahwa perangkat lunak ini dengan skala besar dan kompleks sekalipun dapat sampai dengan ke tangan pelanggan atau user dengan cepat dan kualitas tetap terjaga. Lanjut yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Proses-proses yang dilakukan dalam RPL secara garis besar adalah mulai analisis, perancangan, implementasi, dan penyajian. Proses di atas dapat dilakukan berulang kali sampai perangkat lunak memenuhi kebutuhan pelanggan atau user. Untuk membangun perangkat lunak yang benar-benar baik dan diperlukan tahap-tahap RPL. Perangkat lunak dibangun tanpa melalui tahapan rekayasa lunak yang baik, maka akan seperti membuat baju tanpa pola rencana, maka baju yang baik. Ya, yang terakhir yaitu secara umumnya proses perangkat lunak terdiri atas satu pengumpulan spesifikasi, mengetahui apa saja yang harus dikerjakan sistem perangkat lunak, dan batasan pengembang perangkat lunak. Yang kedua itu pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan sistem perangkat lunak. Yang ketiga itu validasi, memeriksa apakah perangkat lunak sudah memenuhi keinginan pelanggan. Dan yang keempat yaitu evaluasi, mengubah perangkat lunak untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan customer.